Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Akibat bangunan sekolah yang rusak, para siswa sekolah dasar negeri di desa Pringkapsap, Pabuaran Subang, Jawa Barat terpaksa belajar di ruang kelas yang memprihatinkan. Selain tembok dan kaca jendela yang telah pecah, atap ruangan kelas terancam ambruk hingga harus ditopang bambu. Para siswa di Sekolah Dasar Negeri Hegar Manah dan Cinta Winaya di Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran Subang, Jawa Barat harus belajar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan membahayakan. Bangunan kedua sekolah dasar ini terlihat sangat tidak layak digunakan sebagai sekolah. Salah satu ruang kelas yang hingga kini masih digunakan untuk pembelajaran tatap muka bahkan harus ditopang dengan bambu lantaran langit-langit kelas yang nyaris ambruk. Kondisi ini tentu sangat mengancam keselamatan para murid. Sudah masuk ke perencanaan di tataran sarana prasarana dinas pendidikan. Tapi menurut informasi dari sana, karena memang 2 tahun ini anggarannya direfocusing gitu, jadi belum terlaksana sampai hari ini. Kerusakan bangunan telah terjadi sejak tahun 2017 dan semakin parah akibat terus dibiarkan. Warga berharap ada perhatian segera dari dinas terkait agar kegiatan sekolah dapat berjalan dengan nyaman dan aman. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya, dunia pendidikan di Garut, Jawa Barat belum bisa dinikmati siswa dan guru secara merata. Pasalnya, selama bertahun-tahun, puluhan siswa MTS di Kecamatan Pendey harus belajar di ruang kelas yang rusak, bahkan nyaris ambruk. Seperti inilah kondisi Madrasah Sanawiyah Darul Munajah yang terletak di Kampung Mekarsari, Desa Sukanagara, Kecamatan Pandey, Garut, Jawa Barat. Berjarak lebih dari 50 km dari kota Garut, kondisi bangunan sekolah jauh dari kata layak. Pasalnya, pasca dibangun sejak 2011 silam hingga kini, sekolah yang didirikan dengan dana swadaya masyarakat ini belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Bangunan sekolah yang semi permanen mulai lapuk dimakan usia, bahkan tiang penyangga bangunan nampak telah keropos dan nyaris ambruk. Kondisi ini tentu saja membuat guru dan 83 siswa lainnya tidak tenang saat belajar. Nggak nyaman dalam kondisi sekolah ini yang atapnya itu pengen roboh, terus lantainya ini pakai tanah, apalagi kalau hujan kan bocor gitu. Yeah. Jadi kena buku itu basah, terus atapnya itu kayak mau roboh, jadi was-was kalau lagi hujan. Pihak sekolah telah beberapa kali mengajukan perbaikan bangunan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Garut. Namun hingga kini belum ada respon terkait renovasi bangunan yang mengancam keselamatan mereka. Harapannya saya dari manapun, dermawan manapun, pemerintah setempat atau pemerintah manapun, saya berharap ini segera direnovasi atau ditotal agar anak-anak kami tenang belajar dan guru juga tenang belajar. Kalau kondisi gini saya udah 1 tahun, setiap ada hujan, apalagi dibarengan dengan cuaca yang buruk, angin, saya dipulangkan terpaksa. Di momentum Hari Guru Nasional, Kepala Sekolah berharap mendapatkan perhatian dari sejumlah kalangan, baik pemerintah daerah, kantor Kementerian Agama Garut, hingga dermawan, untuk dapat memajukan pendidikan di daerah terpencil. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Subhanallah, semoga semua pihak yang menonton tayangan ini bisa memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan, khususnya dalam hal fasilitas pendidikan. Nah, Ustaz kan nih sebagai seorang pengajar, bagaimana pendapat Ustaz tentang pentingnya fasilitas dalam proses pendidikan di sekolah nih Ustaz? Ya Mbak Sheila Baladroh, kita sebagai guru, sebagai pengajar, tentu memikirkan bagaimana keselamatan murid, bagaimana murid itu dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Dahulu pun sama, ketika kita belajar kan, manakala lokalnya bagus, keadaannya nyaman, kita semangat untuk mendapatkan ilmu, manakala keadaan tidak memungkinkan, mempengaruhi semangat dari siswa atau santri ataupun murid-murid kita. Untuk itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ada pahala yang mengalir terus dari sebuah amal. Sarana prasarana ini untuk dikaitkan dengan sebuah ibadah, sebuah amal soleh, maka nilainya amat sangat besar. Dalam bahasa Nabi, au mushafan warrasahu au ilman 'allamahu. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat
Untuk mendapatkan satu kebaikan, kita membutuhkan sekian banyak sarana prasarana. Maka sarana prasarana hukumnya sama dengan tujuan yang kita hendak capai. Ilmu tidak mungkin kalau sarana sekolahnya tidak memadai. Maka hukum menyiapkan tempat yang baik, representatif, tenang untuk anak, itu juga hukumnya sama dengan mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan dinilai sarana prasarana itu pahalanya amat sangat luar biasa. Bagaimana dikatakan luar biasa? Dikatakan sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya tidak diputus oleh Allah. Satu bangunan sekolah, kemudian orang yang membantunya, berapapun yang ia bantu, kemudian anak bisa belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya tetap mengalir. Bahasa lain, ada pasif pahala. Ada pahala yang pasif, sebagaimana pasif income. Kita tidak bekerja, tapi aliran pahala terus menerus kepada kita. Salah satunya adalah menyiapkan sarana prasarana sekolah, baik buku maupun keadaan bangunannya, tempat-tempat duduknya, bahkan alat tulisnya, semuanya akan dinilai oleh Allah sebagai sarana prasarana yang nilai pahalanya adalah sebagai sedekah jariyah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, pahalanya ternyata banyak sedekah jariyah gitu ya Ustaz. Jadi kalau misalnya pemirsa Ajwa TV yang punya sedikit uang tambahan bisa disisihkan gitu ya Ustaz untuk membangun sekolah-sekolah untuk renovasi. Nggak perlu banyak ya kan, kalau misalnya kita bisa kumpulkan, nanti kan lama-kelamaan akan banyak dan sekolah yang memang membutuhkan bisa direnovasi. Tentunya dengan sekolah yang nyaman akan membuat siswa-siswanya belajar semakin nyaman dan semakin semangat gitu belajarnya ya. Baik, terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Syala Baladro. Sehat-sehat selalu. Amin, amin insya Allah.